terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan saya Bapak Harisni Masuto yang sama-sama sebagai calon guru penggerak angkatan mewakili sekolah ini, dan tidak lupa Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala selimpahan rahmat hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberi masalah dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di aula asyifa dalam rangka diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panjenengan karena sudah bersedia menghadiri undangan kami. Saya dengan Bapak Hanis mengikuti program guru penggerak ini kurang lebih sudah hampir 3 bulan. Dalam perjalanannya kami mendapatkan materi-materi, konsep-konsep dan termasuk penugasan yang salah satunya adalah kami berkewajiban untuk mengimbaskan terkait dengan konsep materi yang sudah kami pelajari. Oleh karenanya, kami beberapa waktu lalu sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah memohon izin untuk menyeminarkan materi mewujudkan budaya positif ini. Jadi kami mempelajari konsep ini bersama Pak Hanis dan termasuk calon guru penggerak yang lain memang memandang perlu bahwa materi dan konsep ini diibaskan pada kita semua. Karena kadang-kadang kita ini sebagai guru lupa karena posisi kita sebagai guru punya power, kadang-kadang kita semena-mena pada murid kita karena menganggap bahwa posisi kita itu di atas posisi murid kita, sehingga ketika murid kita melakukan suatu kesalahan misalnya melakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan hal-hal yang baik, maka kadang-kadang kita lupa menjustifikasi, kemudian menghakimi seolah-olah bahwa siswa itu memang betul-betul salah. Padahal setiap orang melakukan sesuatu itu punya alasan, mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan verifikasi mengapa anak itu melakukan hal seperti itu. Jadi langsung saja divonis bahwa itu salah dan kita hakimi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah, dan saya yakin insya Allah itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya, mohon maaf, saya bersama Pak Hanis tidak bermaksud menggurui. Jadi kami hanya sekedar berbagi praktek baik saja. Seandainya nanti akan ada tanggapan atau pertanyaan, nanti kita bisa diskusi. Pada saat kita kecil dulu, kita sering mendengar cerita ini. Cuma cerita ini sudah tidak dimodifikasi tentang pura-pura dan kancing. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Jadi suatu hari pura-pura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui pura-pura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat sebelum memulai lagi perlombaan. Sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur. Dan pura-pura berhasil melampauinya dan keluar sebagai juara. Sang kancil terbangun dan mendapatkan dirinya kalah di dalam perlombaan tersebut. Apa maksud dari cerita ini Bapak Ibu? Mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan pertandingan. Ini adalah cerita yang biasa kita dengar sejak kecil.
Baru-baru ini seseorang bercerita versi baru yang lebih menarik. Sang Akil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati dan terlena. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa melakukannya. Lalu ditantangnya lagi kura-kura tersebut untuk melakukan lomba ulang yang disetujui oleh kura-kura. Dan kali ini Sang Akil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti. Maksud dari cerita ini Bapak Ibu, cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat dan konsisten. Kalau ada dua orang di perusahaan, yang satu lambat pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cekatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat. Lambat asal konsisten itu bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau cepat dan konsisten. Tetapi ceritanya tidak hanya sampai di sini. Kali ini sang Akil mulai berpikir dan sadar bahwa tidak mungkin berlomba dengan Akil pada jalur seperti yang lalu. Setelah berpikir keras, kali ini pura-pura menantang sang Akil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang Akil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang Akil berlari dengan cepat tanpa berhenti, sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai karena harus menyeberang. Rupanya garis finishnya terletak beberapa ratus meter setelah tepi di seberang sungai. Sang Akil bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul kura-kura menyusul dan dengan santainya menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Maksud cerita ini Bapak Ibu, pertama temukan kekuatan utama kita, kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama kita. Kalau kekuatan kita adalah menganalisis, carilah peran yang membutuhkan kemampuan menganalisis. Bekerja pada kekuatan kita bukan hanya membutuhkan kebenaran kita, akan tetapi juga menciptakan kesempatan maju dan berkembang. Ceritanya belum selesai loh. Kali ini Sang Akil dan pura-pura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari. Mula-mula Sang Akil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura yang menggendong Akil untuk menyeberang sungai. Di seberang satunya Akil mulai menggendong kura-kura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba sebelumnya. Maksud cerita ini Bapak Ibu, bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama, akan tetapi tanpa bisa bekerja sama di dalam suatu tim dan menjadi masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal. Karena selalu ada situasi di mana kita bekerja kurang sedangkan rekan kita lebih baik. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi mengambil alih kepemimpinan. Ada lagi yang dapat dipelajari di sini. Catat bahwa baik Akil maupun kura-kura tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Bahkan Sang Akil bekerja lebih keras setelah kegagalannya. Sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan bekerja lebih keras dan menambahkan usaha. Kadang akan lebih cocok mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda, dan terkadang lebih cocok melakukan keduanya. Ringkas cerita ini mengajarkan banyak hal pada kita Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa cepat dan konsisten akan selalu baik daripada lambat dan konsisten. Yang kedua, ambillah peran yang sesuai dengan kekuatan utama kita. Yang berikutnya, kumpulkan kekuatan dan bekerja di dalam tim
akan selalu mengarahkan jagoan individu. Jangan pernah menyerah kalau gagal, dan akhirnya bersaing melawan situasi dan jangan melawan pesaing. Jadi ini mungkin pengantar dari apa yang akan saya sampaikan terkait dengan kita pura-pura yang akhir versi baru. Saya akan masuk ke materi ini. Mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Mungkin ini tidak usah dijawab, cukup direnungkan saja dan dijawab dengan hati. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, dijawab dengan hati aja. Nanti kita berproses nanti seperti apa nanti ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, saya pada saat seleksi TDP, saya pernah ditanya oleh asesor yang mewawancarai saya. Beliau bertanya begini pada saya, Bapak, coba ceritakan pengalaman menarik yang terjadi seminggu atau sebulan ini terkait dengan pembelajaran atau situasi apa saja yang ada di sekolah yang Bapak alami. Saya ditanyakan seperti itu oleh asesor saya. Saya memang pada saat itu kebetulan saya mengajar di kelas dan saya mendapatkan murid saya persis posisi di depan Pak seperti Pak Alfi ini sedang tertidur Bapak. Saya menjelaskan, dia tertidur. Ini saya ceritakan pada asesor saya. Anak ini cewek, dia tertidur, pulas dia tertidur. Saya biarkan anak ini dan saya seolah-olah tidak melihat anak ini. Saya jelaskan, walaupun saya tahu anak ini sedang tidur. Sampai teman-temannya bingung sendiri melihat anak ini menjadi fakta. Saya tetap saja menjelaskan, ini fakta. Dan saya ceritakan pada asesor saya. Sampai anak ini bangun dengan sendirinya dan merasa tidak nyaman. Dan saya cuek saja, saya biarkan. Saya tetap menjelaskan dan meminta anak untuk mengerjakan soal-soal. Setelah pembelajaran selesai, saya panggil anak ini keluar. Kemudian saya duduk di payungan itu, kebetulan di kelas 10B, dulu namanya kelas 10B ya. Dulu kelas 10B, jadi saya duduk di depan payungan dan saya tanyakan, kenapa kamu tertidur? Saya tanyakan. Saya tidak langsung menjustifikasi dan mempermalukan anak itu, walaupun saya bisa saja memarahi anak itu saat itu dan saya permalukan, karena saya punya power semena-mena sebagai guru, bisa saja saya lakukan. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya ajak anak itu, kenapa kamu tertidur? Saya tanyakan alasannya, dan itu saya sampaikan pada asesor. Dan asesor yang memuji saya itu hanya mantu-mantu begitu aja. Dan saya setelah menjelaskan peristiwa itu pada asesor, saya tidak lama sudah selesai wawancara. Jadi saya wawancara itu hanya sekitar 30 menit saja. Setelah itu selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa memang dalam kurikulum Merdeka ini pendidikan yang menambah pada, jadi orientasinya memang pada murid-murid dan murid. Dan budaya positif ini adalah salah satunya. Bagaimana ketika anak mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, kita tidak langsung menghukum dan menghakimi mereka. Tapi kita harus klarifikasi. Mengapa kok melakukan ini? Mengapa? Soalnya kita sudah tahu bahwa mengapa anak yang melakukan sesuatu. Karena anak melakukan sesuatu ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Maka kita sebagai guru mencoba memberikan solusi dari apa masalahnya. Bukan terus dihukum. Nanti
Anies akan menjelaskan bagaimana restitusi. Anak melakukan kesalahan kita tanyakan, kita klarifikasi kenapa? Oh tidak, misalkan kenapa dan kenapa? Dia menjelaskan. Saya mengatakan ibu saya saat sedang ke pasar karena saya hanya punya kendaraan sepeda motor satu. Kita bantu anak itu memberikan solusi. Bagaimana menghadapi solusi itu supaya itu tidak terulang lagi. Bukan terus dihukum. Ya, seperti itu. Ini nanti saya berbagi dengan Pak Anies. Saya kebagian 2001 sampai 2003, kemudian Pak Anies sampai 2003. Coba ini kita simulasi ya. Ada kegiatan kepala tangan. Anda adalah A dan B. Bisa A, bisa B ya. Anggaplah Anda A sekarang dan teman Anda adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala-galanya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi A itu Anda, B itu teman Anda. Teman Anda merayu agar Anda membuka kepala di tangan Anda itu, sesuatu yang sangat berharga itu. B bisa membujuk, mengancam, menghargai, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah panjenengan akan membuka kepala tangan Anda? Mempertahankan. Jadi sesuatu yang sangat berharga ada di genggaman tangan Anda, kemudian teman Anda B mencoba untuk menghargai, menyakiti, menyuap dan sebagainya agar kita membuka kepala tangan kita. Apakah kita akan membukanya? Bisa bertanya dulu, mengapa? Jadi jawabannya bisa tidak. Atau ada yang kata saya tidak akan membuka sama sekali. Sekarang pertanyaan lebih lanjut juga. Siapa yang mengontrol bahwa kita akan membuka kepala yang ada di tangan kita itu atau tidak? Siapa? Siapa? Diri kita. Jadi sehebat apapun dia merayu si B, menyuap atau menghargai, memukul kita sekalipun, tapi yang mengontrol untuk membuka kepalanya apa seperti yang ada di kepala tangan kita itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita, bukan orang lain. Sehingga ini ada sebuah ilusi, ya. Sebuah ilusi. Ada dari kontrol atau dari pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini bisa kita lihat. Mudah-mudahan bisa terbaca jelas. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar atau tidak? Ya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sebenarnya murid kita itu melakukan sesuatu itu karena memang kontrol kita diterima oleh murid kita. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kontrol yang kita berikan kepada murid diterima dengan baik? Itu caranya. Bagaimana caranya agar kontrol yang kita berikan kepada murid kita itu diterima dengan baik oleh murid kita? Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan mengeluarkan karakter. Ini bisa kita lihat di sini.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru atau untuk berusaha. Jadi penguatan-penguatan positif yang kita berikan itu dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi sesuatu yang ditolak oleh murid kita, atau bahkan menjadikan murid ketergantungan, sehingga kalau itu tidak dilakukan oleh guru maka murid tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah sebuah ilusi juga, bahwa ini juga tidak benar katanya, ya. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Jadi kritik itu hanya akan membuat orang menjadi berpikiran negatif dan merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru punya hak untuk memaksa karena punya kekuatan tadi. Karena sebenarnya murid itu tidak akan melakukan sesuatu yang bukan guru karena dia tidak menerima untuk melakukannya. Jadi ini yang harus kita pahami betul, Bapak Ibu. Seperti permainan genggam tangan tadi, bahwa yang berhak untuk membuka genggam tangan kita itu bukannya membujuk kita, tapi siapa? Diri kita sendiri. Oleh karenanya ini penting bagi kita bahwa bagaimana supaya bujukan kita kepada murid kita itu, kontrol kita yang dengan kepada murid kita itu bisa diterima dengan baik. Kemudian ini perubahan paradigma Bapak dari stimulus respon, ya, aksi reaksi ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Ini stimulus respon, aksi reaksi. Kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Ini menurut teori kontrol. Menurut teori stimulus respon, orang lain bisa kontrol saya, tapi menurut teori kontrol pemilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon menyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol pilihan menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon menyatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol berpikirnya modelnya menang-menang. Jadi win-win solution. Ini sekarang yang harus diubah dari paradigma stimulus respon, harus bergeser ke teori pilihan atau teori kontrol. Selanjutnya ini gambaran materi yang kita bahas, disiplin positif oleh Dr. William Glasser. Ini teori kontrol, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan ada teori motivasi di situ. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, sebenarnya makna disiplin itu apa, Bapak Ibu?
Jadi disiplin itu seperti yang ada di slide ini memiliki arti belajar sebenarnya. Belajar melakukan kontrol diri. Jadi belajar melakukan kontrol diri, belajar agar kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi untuk mengetahui tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan norma-norma. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Jadi disiplin itu dilakukan oleh seseorang pada orang lain agar patuh, bergeser ke sana. Jadi mohon sekarang harus sudah berubah bahwa disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Jadi kejaran Dewantoro itu menyampaikan bahwa manusia merdeka itu bukan manusia yang lepas dari kita, tapi manusia yang bisa memerintah dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik. Yang nilai-nilai kebajikan universal itu sekarang banyak macamnya, dan sekarang yang terkenal adalah profil belajar Pancasila. Mulai dari beriman betapa pada Tuhan Esa, mandiri, benar kritis, sampai kreatif. Baik, saya akan terus ke berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia berarti. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, itu tentunya ada yang memotivasi dalam diri kita. Dan menurut teori motivasi itu ada 3 macam kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau sanksi. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman atau sanksi. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Sedangkan yang ketiga adalah seseorang melakukan sesuatu untuk menghargai nilai-nilai yang diyakini. Contoh, kita misalkan datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh 3 motivasi yang ada dalam diri kita. Termasuk yang manakah? Apakah kita datang ke sekolah itu karena menghindari sanksi, teguran dari bapak kepala sekolah? Atau kita datang tepat waktu ke sekolah tidak terlambat karena ingin mendapat pujian penghargaan dari kepala sekolah? Atau kita datang tepat waktu tidak terlambat ke sekolah karena kita menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita? Jadi itu bapak. Jadi yang mana? Termasuk murid kita. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu, apa motivasi yang ada dalam dibalik perlakuan itu, perilaku itu? Apakah karena hanya untuk menghindari sanksi? Apakah hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian? Atau dia menghargai nilai yang dipercaya dalam dirinya? Dan tujuan kita memberikan kontrol kepada anak, memberikan bujukan atau rayuan persuasi pada anak, dengan harapan motivasi yang muncul dalam diri anak itu motivasi yang ketiga itu. Jadi percaya pada nilai-nilai yang dia. Jadi ketika anak disiplin dalam upacara, tertib memakai atribut, itu bukan karena takut pada sanksi, bukan karena ingin dipuji, tapi dia meyakini dalam dirinya bahwa saya menghargai diri saya sendiri dan saya harus patuh pada orang lain. Jadi konsep-konsep yang diberikan kepada anak-anak sekarang sudah harus berubah. Jadi anak itu kita sadarkan bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena motivasi yang ketiga itu. Ya, itulah bagaimana caranya. Nanti mungkin akan diteruskan. Ya. Ini yang saya sebut tadi. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri kita sendiri. Jadi mengontrol diri kita sendiri untuk mencapai tujuan mulia. Di
dihukum oleh penghargaan. Ini menarik Bapak. Ternyata memberikan penghargaan dan hukuman itu sama-sama tidak baiknya. Setelah saya mempelajari konsep ini, coba nanti kita telusuri lebih jauh, ya, seperti apa. Penghargaan itu merusak hubungan. Ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Benar ya? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dan kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Padahal kodrat setiap anak itu berbeda satu sama lain. Ketika saya sebagai guru matematika, saya memberikan penghargaan di kelas kepada murid saya, maka mungkin hanya sebagian kecil saja yang mendapat penghargaan. Karena mungkin mereka bakat di matematika, muridnya akan saya unggul. Karena mereka tidak bakat atau kurang bakatnya di matematika. Benar tak Bapak Ibu? Ya. Jadi saya membaca artikel ini kadang-kadang untuk manipulasinya. Jadi penghargaan untuk menghukum sebenarnya. Karena kodrat setiap anak itu berbeda satu sama lain. Pemberian penghargaan menciptakan kompetisi dan kompetisi menciptakan kecemasan. Makanya bagaimana nanti kita memberikan penghargaan yang tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Itu yang menjadi pikiran kita. Ini coba kita lihat berikutnya. Penghargaan itu menghukum, ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba memberikan perilaku seseorang. Jadi motivasinya sama-sama motivasi eksternal dari luar. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini memang menjadi penting bagi kita. Jadi berhati-hatilah ketika kita akan memberikan penghargaan kepada murid kita. Bisa saja penghargaan itu nanti bukan malah menjadi bagus, tapi menjadi malah kontraproduktif. Jadi seperti itu. Karena kodrat setiap anak itu berbeda. Misalkan Pak Sam sebagai guru bahasa Inggris selalu memberikan penghargaan di kelasnya, maka hanya anak-anak yang bakat di bahasa Inggris saja yang sering mendapat penghargaan. Seperti itu. Padahal pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah restitusi ya. Ini yang penting, mungkin nanti akan diteruskan oleh Pak Alis bagaimana implementasinya. Saya mungkin kembali ke sini. Coba Bapak Ibu kita lihat ya. Ya mungkin bisa dijawab ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari ilustrasi ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukumannya. Tadi menit lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukumannya. Terus murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi dari perbuatannya, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk perjalanan kita. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak memiliki kedisiplinan, hukuman. Tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau konsekuensi ini biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau hukuman itu biasanya sepihak dan menyakitkan, baik fisik maupun psikis. Ya. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, itu sudah menjadi sebuah konsekuensi. Ya. Harapannya yang mana, Bapak Ibu? Ya, harapannya yang mana ketika kita bertemu atau berhadapan dengan anak yang melanggar atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, maka harapannya yang kita lakukan yang mana? Yang jelas kita harus menghindari apa, Bapak Ibu? Hukuman. Itu kita hindari. Ya, paling tidak kita melaksanakan apa? Konsekuensi. Dan lebih baik lagi adalah restitusi. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid agar belajar dari kesalahannya. Jadi bukan diminta untuk menebus kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahannya. Itu restitusi. Suatu proses menciptakan kondisi pada si anak yang dianggap oleh kita melanggar sesuatu, agar dia belajar dari apa yang dia perbuat, bukan menebus kesalahannya. Jadi disadarkan dulu, kenapa aku melakukan ini? Kita klarifikasi. Kemudian kita kirim sampai mereka itu tahu bagaimana seharusnya mereka berbuat. Dia menyadari bahwa yang dilakukan salah dan dia belajar bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi ini bisa banding dengan baca sendiri. Jadi mungkin yang saya bayangkan yang paling penting bahwa hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Jadi kalau hukuman itu tidak akan berjalan sistemnya kalau murid tidak takut. Jadi murid harus takut dulu, baru sistem itu akan berjalan. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring terus, harus dipantau terus murid itu agar dia mau melakukannya. Tapi restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Bagaimana supaya bertanggung jawab? Ya kita yang harus mengarahkan. Bagaimana supaya murid itu belajar dari kesalahannya. Jadi menyadari apa kesalahannya, belajar dari kesalahannya, sehingga mereka bertanggung jawab dari kesalahannya. Saya dengan Pak Halis sudah mencoba membuat contoh studi kasus terkait dengan video-video bagaimana menerapkan restitusi di sekolah ini. Mungkin nanti bisa di-share. Jadi ada kasus seperti ini, bagaimana penerapan restitusinya. Jadi agar murid belajar bertanggung jawab dari belakangnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan untuk menebus kesalahannya, tapi supaya belajar dari kesalahannya. Ini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan seperti yang saya sampaikan tadi, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak melanggar, kita harus klarifikasi dulu. Dan sekolah kita ini sudah benar ya, jangan ujuk-ujuk langsung di poin. Jadi kita klarifikasi dulu kenapa melakukan ini. Ya, itu mungkin alternatif terakhir, pemberian sanksi. Alternatif terakhir. Kalau bisa kita berupaya menyadarkan mereka. Kenapa kok melakukan seperti itu? Mungkin nanti akan menjadi contohnya Pak Anies bagaimana melakukan restitusi. Ini sudah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Jadi tidak sama. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya berangkatnya dari peraturan kelas. Peraturan itu kan punya tujuan ya. Jadi katakanlah memakai atribut sekolah lengkap, itu peraturan sekolah. Sebenarnya apa sih tujuan dari memakai atribut lengkap itu? Pada hari Senin dan Selasa memakai sepatu hitam, itu peraturannya. Sebenarnya apa tujuan dari memakai sepatu hitam itu pada hari Senin dan Selasa? Misalkan tujuan dari peraturan itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Misalkan kita berkendara menggunakan helm, itu peraturan. Berkendara sepeda motor menggunakan helm, itu peraturan. Apa sih tujuannya kita memakai helm pada saat berkendara? Keselamatan. Dilarang merokok. Apa tujuannya dari peraturan itu? Kesehatan. Keselamatan, kesehatan itulah yang disebut dengan sebagai keyakinan. Nah mungkin ini nanti perlu kita praktekkan. Nanti wali kelas ini bersama-sama nanti bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nanti murid-murid diminta untuk membuat peraturan di kelas sendiri. Anak-anak buat peraturan di kelas ini. Datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, tidak berbicara pada saat guru menjelaskan. Kita buatkan peraturan-peraturan yang usulannya dari mereka sendiri. Kemudian dari peraturan-peraturan kelas yang mereka susun sendiri itu, kita tentukan ini tujuannya apa. Apa tujuan peraturan ini? Itulah yang menjadi keyakinan. Dan keyakinan itulah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, nanti tentu dari peraturan-peraturan kelas itu ada tujuan yang sama. Jadi anak mengusulkan peraturan kelas itu punya tujuan yang sama kan? Ada beberapa peraturan yang tujuannya sama. Jadi keyakinan kelas itu nanti tidak banyak Bapak Ibu, menghargai orang lain, ya. Kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi macam-macam. Jadi itulah nanti ketika ada anak yang misalkan berbuat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu kembalikan pada keyakinan kelasnya. Tanyakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelasnya? Seperti itu. Jadi mungkin ini yang nanti akan kita praktekkan di kelas bagaimana menyusun keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ya. Coba yang ini, ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang kira yang mana? Yang keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau yang ini
Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana? Sudah kanan ya? Jadi keyakinan kelas itu adalah tujuan dari dibuatnya peraturan kelas. Jadi inilah nanti yang akan kita coba, yang akan dimotori oleh wali kelas terkait dengan konsep dan teori dari keyakinan kelas. Ini sudah ada apa ya? Ada artikelnya ya. Mungkin nanti akan saya share bagaimana prosedur menentukan keyakinan kelas. Mungkin saya tunjukkan sekilas di sini. Ini Bapak Ibu, jadi ini adalah prosedur Bapak Ibu ya, prosedur membuat keyakinan kelas. Coba kita cermati bersama-sama. Mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang belum disepakati seperti yang saya sampaikan. Mencatat semua masukan-masukan, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan. Hindari kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Hindari kalimat negatif itu, munculnya kata jangan, tidak, itu hindari. Jadi ubah kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, karena maksudnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali keyakinan kelas itu setiap waktu ya, mungkin ada yang perlu dibenahi atau tidak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, keyakinan kelas itu selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas ya, jadi seperti itu. Pendalamannya bisa menggunakan tabel T, misalkan menghargai orang lain. Tabel T itu tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Jadi buat tabel T itu sebenarnya tabel saja. Jadi misalnya keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu tampak seperti apa? Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, tidak mengambil barang milik teman ya? Jadi tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Karena juga model Y itu terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin artikel-artikel terkait dengan keyakinan kelas akan kami share untuk kita pelajari bersama secara detail. Kemudian kita coba untuk terapkan di kelas kita masing-masing. Bisa jadi di setiap kelas berbeda keyakinan kelasnya, ya bisa jadi, tapi bisa jadi sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bu Lisa mungkin sudah memberitahu kalian bahwa pada kesempatan ini kita akan membuat bersama-sama keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kamu yakini agar kelas ini menjadi lebih nyaman, lebih baik pada saat kalian belajar. Ya, jadi keyakinan kelas itu nanti berangkatnya dari peraturan-peraturan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi dari peraturan kelas itu nanti kita tentukan apa sih tujuan dari peraturan kelas itu kita buat. Dan itulah menjadi nilai-nilai yang kalian yakini dan harus kalian ikuti nanti agar kelas ini menjadi kelas yang betul-betul nyaman pada saat kamu belajar. Gitu ya. Pada kesempatan ini mungkin nanti akan dipandu oleh wali kelas kalian, Bu Lisa, untuk menyusun bersama bagaimana peraturan kelas yang kalian susun sendiri secara bersama-sama nanti kemudian kita wujudkan sebagai keyakinan kelas. Sekiranya itu pengantar dari saya persilakan Bu Lisa untuk meneruskan. Ya. Terima kasih Pak Muji. Begini anak-anak, ini adalah waktu kita untuk membuat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas di sini tidak harus berpacu pada peraturan sekolah. Ya, jadi peraturan kelas itu kita buat sendiri untuk kita bersama.
Sehingga nanti langsung akan saya bentuk per kelompok. Per kelompok ini langsung di deretan ini ya, sebelah timur langsung deretan ke belakang, kemudian yang ini juga ke belakang, nanti ada 4 kelompok. Di mana nantinya tiap kelompok harus merencanakan atau membuat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini harus kalian juga definisikan atau kalian kembangkan peraturan ini tujuannya untuk apa. Misal contoh ya, kita sudah punya peraturan kelas di mana kita membentuk piket kelas ya. Nah, piket kelas ini tujuannya apa? Ya. Nah, nantinya setelah kita membuat peraturan, kemudian tujuannya apa, nanti kita akan kelompokkan ya. Kelompokkan nantinya peraturan-peraturan ini tujuannya apa, sehingga kita nanti akan membentuk satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan yang kita buat sendiri itu. Nah, sehingga untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja membuat peraturan itu sendiri. Jika memang tidak ada pertanyaan, silahkan langsung aja satu kelompok belakang ini, deretan ke belakang, untuk mendiskusikan peraturan kelas yang kita akan buat untuk kedepannya itu apa. Ditulis di kertas aja, kemudian jangan lupa tiap peraturan kelas itu tujuannya. Ya, oke, silakan dimulai dari sekarang. Bukan kita kayak mengarang kemudian kita bisa menjalankan itu. Jadi yang kita aja yang memang kita butuhkan, ya. Kita untuk terapkan ke depan. Jangan yang kemudian peraturannya yang rumit, kemudian hanya sekedar peraturan aja tidak kalian jalankan. Ya, jadi yang ideal aja yang memang kita butuhkan, yang simpel ya kita nggak apa-apa. Misalnya peraturan kelas memperhatikan atau mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Jadi dari peraturan kelas ini tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita mendengarkan atau memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, itu berarti menghargai orang lain. Itu salah satu contohnya. Contoh lagi misalkan tidak mengambil barang milik teman. Itu contoh peraturan kelas. Atau meminjam barang milik teman setelah agar mereka juga merasa nyaman belajar di kelas. Ya, ini hanya masukan dari saya.